Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazil Gadget ya. Dan kali ini kita akan membawakan news yang cukup ramai, cukup relate dengan iPhone, yang isi komennya pasti iPhone lagi, iPhone lagi, iPhone lagi, Apple lagi, iPhone lagi, iPhone lagi, iPhone lagi, iPhone lagi. Dan kita mulai langsung aja dari yang namanya Snap Camera. Jadi Snap Camera ini adalah Snapchat tapi bisa kalian bawa ke webcam yang gunanya buat zoom ya. Jadi kalau kalian tahu video-video TikTok yang nah, kurang lebih kalian bisa merubah muka kalian menjadi hal yang sama dengan Snap Camera ini, tapi kalian bisa tampilkan ke Zoom meeting kalian, ketemu sama guru kalian. Kalian bisa bikin muka kalian jadi alien juga. Kalau kalian tahu ada namanya Mas Pandu tolong dijawab, kurang lebih sama bisa dilakukan juga. Jadi Mas Pandu tolong dijawab. itu bisa bilang tips aja sih. Moving on, kita ngomongin BlackBerry. BlackBerry dari Onward Mobility dari Agustus kemarin emang belum punya sesuatu yang baru. Jadi udah setahun lebih dia menggantung kita para fansnya dan tidak memberikan apa-apa. Nah sekarang akhirnya BlackBerry sendiri sudah mempersiapkan sebuah, bukan produk, tapi sekedar program pre-commitment. Jadi sebuah program di mana kalian tuh bisa subscribe serasa Netflix, tapi isinya itu bukan film. Isinya cuman tanggal rilis, produknya apa, fiturnya apa, dan hal-hal yang mungkin nantinya kalian akan dapat lebih cepat dibandingkan general release atau ke masa. Dimana untuk si BlackBerry ini tuh simpelnya sih kalian cuma mendapatkan dimana kalian tuh harus bisa kasih feedback, sama kalian tuh bisa yang namanya mendapatkan insight-insight lah. Jadi udah gitu doang. Tapi setidaknya bright side-nya adalah BlackBerry akan comeback. Oke, moving on, kita MagDot, salah satu fitur magnetic charging yang kalau kemarin udah gue bahas, dimana semua yang Apple tuh yang diikutin adalah menghilangkan chargernya, tidak ada yang ngikutin MagSafe. Akhirnya Realme menjadi brand Android pertama yang mengikuti yang masalah magnetic charging ini dan mengeluarkan MagDot. Dimana MagDot ini sepertinya akan ada di dua versi. Jadi yang satu adalah 15 watt, satu lagi ada di 66 watt. Kenapa gue bisa bilang 66 watt? Karena dari posternya sendiri, dia menyatakan 440% lebih cepat dibandingkan sebelah yang udah pasti adalah MagSafe. Dan untuk kali 15 watt itu lebih tipis. Jadi harusnya ini akan menjadi sebuah hal yang menarik banget, karena dari sisi Android ini akan menjadi yang pertama. Dan ini akan setidaknya semakin membuat sebuah alasan untuk para fans Android untuk ngebully fans-fansnya Apple, ya kan? Nah, tapi kalau ngomongin MagDot, ini kemungkinan rilis di tanggal 3 Agustus karena ada acara di hari yang sama, dan itu harusnya dia rilisnya bareng sebuah smartphone yang namanya Realme Flash. Dimana Realme Flash ini dia Snapdragon 888 dan dia Android 12256. Terus dia itu sebenarnya dari sisi display dan segala macamnya nggak ada hal menarik, tapi harusnya ini akan sama dengan si MagDot. Tadi ada notif ya? Oh ya maaf, macOS, Mac mini baru saya. Habis ngejual Saber ya. Oke, ngomongin dari MagDot ini sendiri, dia itu juga selain dia punya size yang berbeda, kan tadi ada dua size yang gue sebut. Sekarang untuk MagDot ini, dia itu leak-nya itu menyatakan kalau akan tersedia di semua barang-barang dari Realme sendiri. Jadi selain smartphone, nanti bakal ada smartwatch, TWS, laptop, dan tablet. Jadi kita tahu kan kalau Realme itu kan emang udah bocor masalah tablet dan laptopnya. Jadi kita bisa ngelihat nanti MagDot itu akan menjadi sebuah hal yang baru banget untuk Realme, dan sebenarnya mereka akan all in. Sama halnya dengan salah satu temannya, Oppo. Nah, Oppo juga gue udah bilang setelah Realme bikin nih, yang sebelah-sebelah nih bakal bikin semuanya. Dan Oppo memang dikabarkan akan membuat hal yang sama, walaupun belum ada namanya, belum ada spesifikasinya, belum tahu ada fitur apaan, belum tahu size-nya, tapi memang kelihatannya tipis, ada LED indicator, dan dia juga ada USB Type-C juga untuk nge-charge-nya. Tapi kayaknya ini bakal 15 watt karena kelihatannya cukup tipis dan cukup kecil. Dan namanya seperti yang gue bilang tadi, MacBook ya. MacBook tapi B-nya diganti jadi V, MacBook gitu. Oke, moving on, kita ngomongin Oppo. Ini salah satu berita paling gede untuk minggu ini adalah Oppo Conan Edition. Oppo Reno 6 Plus itu akhirnya mengeluarkan Reno 6 Pro Plus, agak ribet ya namanya. Tapi akhirnya keluar, di mana Conan Edition ini punya dua warna, itu adalah warna merah dan warna abu-abu. Dan Oppo tidak pernah mengecewakan yang namanya kalau dia bikin kolaborasi. Kita udah lihat banyak banget, kita lihat Gundam, kita lihat League of Legends, kita lihat kemarin ada Evangelion, itu semuanya keren-keren banget. Dan kali ini cukup mengejutkan karena kotak dari smartphone ini adalah sebuah miniatur dari kantornya, gue lupa namanya. Kantornya itu namanya si Kogoro Mori. Udah lama gue nggak baca Conan. Yang gue baca spesial doang sih, jadi gue nggak tahu cerita pastinya. Dimana untuk smartphone ini selain dapat smartphone ya tentunya ada tema, ada 11 tema.
Terus dia punya pin detektif Boys Club. Terus dia punya gantungan handphone yang kayak timun abu-abu tapi punya muka mesum dan punya kayak tajam-tajamnya. Terus charger dan earphone semuanya dapat, casing juga dapat, semua tentunya tema itu Conan. Nah, untuk mengaccompany barang yang cuma dirilis cuma 10.000 piece, kalau nggak salah ingat, itu harga di 10.050.000. Nah, itu dia ngerilis namanya Oppo Watch, itu juga gaya-gayanya Conan. Oppo Band ini pakai i, jadi yang si cewek itu yang selalu makan obat, sama si Kaito Kit. Kaito Kit ini keluarnya dalam powerbank dan TWS. Jadi ya, gue nggak tahu apakah akan bisa dibeli. Bau-baunya sih dari orang dalam pun, jalur internasional pun tetap tidak bisa. Jadi mungkin Anda harus punya power dan influence dan ekspor yang cukup tinggi koneksinya untuk bisa beli barang satu ini. Oke, moving on, kita ngomongin S Pen. Sedikit aja ngomongin Samsung karena bentar lagi 11 Agustus dia udah akan rilis, udah banyak banget bahasannya kayak casingnya, size-nya, fitur barunya, dan segala macam ya. Salah satu yang perlu dibahas adalah masalah S Pen Pro, di mana S Pen Pro ini sebenarnya udah diperkenalkan dari Januari dari S21 Ultra yang akhirnya baru hadir sepertinya baru nanti di Z Fold 3. Di mana dari ukuran harusnya lebih gede, ya kayaknya yang kelihatan cuma ukurannya doang, ya ukuran S Pen-nya, bukan yang lain. Tapi kalau dari sisi fiturnya belum kelihatan apa-apa karena dari tipnya sama 0,7 mm dan pressure point-nya juga sama 4096. Cuman S Pen Pro ini memang bisa dibilang harganya itu cukup ganggu karena 2 kali lipat dibandingkan S Pen biasa yang berarti sekitar 1,4 juta untuk sebuah S Pen. Nggak include dalam Z Fold 3, nanti kalian perlu casing, ada magnetiknya di belakang untuk dimasukin si S Pen-nya ke S21 Ultra. Dan cara ngecasnya itu juga harusnya pakai Type-C, jadi ketika kalian udah pakai S Pen-nya, mungkin tidur gitu kan, kalian harus cas handphone, dan kalian harus cas Type-C kalian. Jadi cukup meribetkan aja supaya ada kehadiran S Pen Pro ini. Tapi kita lihat aja nanti. Nah, by the way, TMRO itu ngomongin, sebenarnya ngomongin TMRO apa TMRO ya? TMRO itu ngomongin kalau Samsung itu juga udah confirm untuk Note itu udah nggak ada di tahun ini. Jadi nggak usah berharap tiba-tiba ada one more thing ya Samsung, itu tidak mungkin terjadi. Oke, moving on, Android kita lewat aja dikit. Android 13 itu pakai huruf T namanya tiramisu, oke? Terus sekarang Google Drive. Itu kalau udah bisa blok orang lain ya. Jadi ini salah satu fitur yang cukup penting karena kita tahu Google Drive selain menjadi tempat sharing tugas, menjadi tempat sharing hal-hal yang tidak baik di dunia internet ini. Nah, jadi sekarang dia punya, biasanya kan kalau lupa abis klik tuh, kalau lupa dihapus, di share with me itu ada tuh video-video atau foto-foto tugas gitu kan. Nah, sekarang itu pertama, kalian bisa blok orang dari sharing konten. Jadi kayak gue mau ngeblok Joshua karena dia sering kirim video yang dia suka gitu ke gue, bisa gue blok ya yang spam. Terus kalian bisa nge-remove file dari folder yang di-share pengguna lain. Dan yang terakhir yang paling penting adalah remove access walaupun kalian udah pernah kasih ke dia. Jadi kayak gue udah pernah kasih Joshua untuk akses folder-folder rahasia gue. Nah, itu gue bisa remove. Nah, ini sangat berguna untuk Anda yang jualan di Twitter ya. Saya tahu Anda sering kecolongan. Anda pasti bahagia dengan fitur ini karena Anda tidak akan diambil lagi file-filenya. Moving on, kita ngomongin Google. Google juga akhirnya akan berpindah, Google membuat sebuah aplikasi J925 Google APK Insight. Dari data restore tool tuh ada code hinting aplikasi baru untuk berpindah dari Apple ke Android, sama halnya kayak Android tuh punya, Apple tuh punya aplikasi buat pindah dari Android ke Apple. Dimana kalau kemarin tuh dia cuma kontak, kalender, foto, dan itu ke Google Drive nanti di-download lagi. Sekarang akan lebih banyak seperti aplikasi, SMS, dan kontak. Jadi akan jauh lebih beragam yang bisa kalian pindahkan. Itu cuma sekitar berita sekedar lewat karena kita akan masuk ke Apple. Yang pertama adalah Apple rumornya mengorder 100 juta A15 Bionic, A15 Bionic. Dimana ini harusnya digunakan di iPhone selanjutnya. iPhone SE juga dikabarkan menggunakan hal yang sama, walaupun ada rumor yang menyatakan akan menggunakan A14. Kita belum ngomongin masalah iPad mini, kita belum ngomongin masalah iPad Pro, iPad Air. Ada kemungkinan menggunakan itu juga. Jadi daripada kena chipset shortage kayak sekarang di mana susah untuk beli ini dan beli itu, ya kemungkinan besar ini bakal bener rumornya. Karena productionnya sendiri juga katanya iPhone 13 dibanding 12 itu naik 20% karena harusnya hype-nya jauh lebih gede, ada 120 Hz di sana. Harusnya ada perbaikan-perbaikan yang walaupun mungkin 12 ke 13 itu agak minor. Oke, iPhone 14 yang pertama dia pakai titanium alloy. Ini dari JP Morgan Chase, di mana titanium itu kan memang lebih ringan dan 3 kali lebih kuat dibandingkan stainless steel. Cuman untuk titanium sendiri kan emang bahannya itu gampang kotor dan unattractive.
Jadi baik-baik lagi kalau kita ngomong titanium pasti si Apple tuh akan menggabungkan dengan bahan-bahan lain. Jadi harusnya campuran bukan pure, dimana ini sebenarnya bukan hal yang baru untuk Apple karena dia itu udah punya di Apple Watch dan di Apple Card-nya dia. Jadi harusnya untuk Pro Series harusnya bisa pull it off lah. Karena kita ngomongin iPhone 14 pun Pro doang yang dapat. Kalau yang biasa katanya sih inferiornya, dalamnya harusnya lebih berbeda dan mini harusnya akan hilang. Kalau kalian belum nonton tentang iPhone mini, sebuah kesuksesan atau kegagalan, nanti gue taruh cardnya di atas. Dan iPhone 14, ini berita yang gede banget. Itu nggak bakal pakai notch lagi. Ini hal yang ditunggu banget. Dari kemarin tuh rumor banget kayak Ming Chi Kuo ngomongin bakal punch hole tapi dia nggak punya time-nya. Terus sekarang Mark siapa namanya? Mark Gurman. Aduh lupa lagi gue. Mark Gurman. Ya pokoknya yang orang BBC itu dia menyatakan, aduh BBC nggak enak banget ngomong gitu. Oke, orang BBC itu menyatakan kalau si Mark ini menyatakan kalau Mac nanti bakal in couple of years atau beberapa tahun ke depan yang tentu aja terjadi, itu bakal berpindah semuanya ke Face ID. Kita bisa lihat lah, Mac sekarang udah pakai Touch ID. Dan hal ini tuh pokoknya akan beruntun karena Apple tuh sedang mencari cara untuk menghilangkan notch-nya dia. Tentu aja ujung-ujungnya bakal ke under display, tapi seperti untuk sekarang mungkin under display fingerprint sensor ditambah dengan Face ID tapi di punch hole. Jadi ini akan menjadi suatu hal yang ditunggu-tunggu, akhirnya sebuah perubahan desain dari si Apple sendiri, walaupun notch itu menjadi sebuah trademark untuk mereka, tapi ya nanti ke depannya iPhone SE semuanya bakal pakai Face ID, semuanya Face ID, dan mungkin under display Touch ID mungkin akan menjadi sebuah fitur eksklusif yang akan membedakan iPhone ini ke depannya. Oke, terakhir penutup. Elon Musk ini dari buku Tim Higgins menyatakan kalau dia pernah minta jadi CEO Apple. Jadi ada sebuah quotes yang menyatakan kalau Elon Musk itu pernah minta diurus Apple gimana, dan Elon Musk itu bilang dia mau tapi dia harus jadi CEO. Nah, maksud Tim Cook itu pikir, oke, lo akan tetap jadi CEO di Tesla. Ternyata Elon Musk memperjelas hal itu dan menyatakan kalau gue mau jadi CEO yang Apple. Dan masa katanya si Tim Cooknya fuck it atau fuck you, terus dia matiin telepon. Dan ternyata hal ini diklarifikasi oleh Elon Musk sendiri, di mana dia menyatakan kalau hal ini nggak pernah terjadi karena gue tuh hampir nggak pernah kontak-kontakan sama Tim Cook, gue nggak pernah ngobrol dan segala macamnya. Gue cuma pernah ngobrol sekali di mana emang Elon Musk tuh emang pernah mencoba menjual Tesla ke Tim Cook di saat value-nya itu 6% dari value-nya sekarang. Yang dimana Tim Cook, seingat gue, either dia ngomong kata apa atau dia nggak mau ketemu sama sekali. Mengenak. Dan terakhir Elon Musk juga sendiri memberikan sebuah opini terkait masalah Apple dan Epic, di mana dia menyatakan kalau Apple tuh secara de facto itu kayak secara tidak bisa dipungkiri itu menjadi App Store ya, itu menjadi sebuah global tax atau sebuah perpajakan di dunia digital ini, di mana Tim Sweeney, orangnya Epic, juga menyatakan hal yang sama. Dimana mungkin kalian bisa ngeliat sekarang Apple tuh mungkin dominasinya di digital, hal-hal yang mungkin bisa dibeli di iOS doang. Tapi kalau kalian lihat lebih jauh, kemungkinan kedepannya semuanya akan menjadi digital, semua physical things bakal punya digital presence, dan semuanya mungkin aja bisa bayar pajak tuh ke Apple. Dan hal ini harus dihentikan sebelum ya Apple akan memonopoli semuanya gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalian bisa ngeliat seberapa konsep closed garden-nya si Apple yang kalau kata William ya, dia tuh ngebangun sesuatu tapi tiba-tiba ketika udah jalan gitu masalah payment dan segala macamnya, tiba-tiba kalian tuh nggak sadar kalau kalian tuh udah terperangkap di ekosistem itu. Oke, jadi itu aja untuk berita minggu ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, share. Follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jari Leonardo-nya 2, dan jangan lupa subscribe. Thank you so much for watching and I'll see you next time. Bye-bye guys.